Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kalau pada saat ini kita boleh ada dengan segala keberadaan kita. Mari saat ini kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Karena Dia adalah Allah yang sungguh layak menerima segala pujian kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, walaupun melalui online. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan kami rindu untuk kembali dilengkapi oleh firman Allah. Ampuni segala sikap kami, kata-kata kami yang tidak mempermuliakan Tuhan, supaya tidak menghalangi berkat Tuhan boleh turun atas kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bersuka cita kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam ibadah pada tanggal 20 Desember ini. Kita bersyukur Tuhan yang sudah menolong kita sampai saat ini. Kita boleh memasuki suasana Natal yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tetapi mari kita tetap menyambut Natal dengan hati yang penuh sukacita, penuh ucapan syukur, karena Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaannya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema berbagi sukacita. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan buka dalam Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat 8 sampai 11. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yang berbahagia adalah yang membaca firman Allah, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup hari lepas ke sehari. Pagi ini kita akan merenungkan bagaimana malam sebelum Yesus lahir. Pada waktu itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba-domba di padang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu itu, pada zaman ketika abad pertama, ketika Yesus lahir, para gembala adalah dianggap kelompok orang yang tidak diperhitungkan, karena dianggap sebagai kurang penting, dianggap rendah, dianggap sebagai kaum pinggiran, pekerja kasar. Karena itu para gembala tidak boleh diizinkan tidak tinggal di dalam kota, tapi harus di luar kota. Disisihkan oleh masyarakat pada waktu itu. Apa pekerjaan gembala? Pekerjaan gembala yaitu mencari rumput dan air untuk domba-dombanya. Melindungi, menjaga domba-domba dari cuaca yang buruk, juga dari binatang-binatang buas. Sementara orang lain tidur, para gembala ini harus menjaga domba. Pada waktu itu malam yang dingin, yang menyengat. Tetapi kita boleh bersyukur bahwa para gembala mendapat kehormatan untuk menjadi saksi pertama kelahiran Tuhan Yesus. Mendapat kunjungan para malaikat. Luar biasa. Orang yang kurang beruntung, orang yang mungkin disisihkan oleh masyarakat,
tetapi Tuhan memperhatikan dari sorga, mendapat hak istimewa untuk menjadi saksi pertama kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu gembala-gembala itu ada di padang, kira-kira 2,2 kilometer dari kota Bethlehem. Dan pesan apa yang malaikat sampaikan pada waktu itu? Dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Luar biasa, para gembala yang pada waktu itu ada di padang, mereka mendengar berita sukacita ini. Dan apa respon dari para gembala? Dan dikatakan bahwa para gembala mereka pergi untuk melihat Yesus. Para gembala menyambut Yesus dengan iman karena kedatangannya untuk semua orang. Bahwa Yesus datang tidak saja untuk kalangan yang kaya, orang-orang yang berpendidikan, tetapi Yesus juga datang untuk semua lapisan masyarakat. Tuhan tidak melihat siapapun kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita pun sesungguhnya sama seperti para gembala yang tidak layak sebetulnya untuk menerima berita sukacita ini. Tetapi kita bersyukur kita mendapat hak istimewa, anugerah untuk kita boleh menerima, menyambut Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita. Karena sumber sukacita kita hanya ada di dalam pribadi Yesus. Yesus yang mau datang ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita bersyukur Allah yang kita sembah dalam pribadi Yesus bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Karena dia mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dan suatu saat dia berjanji untuk datang kembali, untuk menjemput kita orang-orang percaya. Para gembala setelah bertemu dengan Yesus, memuji dan memuliakan Allah, mereka mendapat sukacita besar itu yang disampaikan oleh para malaikat. Luar biasa, sukacita sorgawi, sukacita yang bukan karena keadaan sekitar kita, bukan karena keberadaan kita, apa yang kita miliki, tetapi sukacita yang diberikan pada waktu itu adalah sukacita sorgawi. Walaupun para gembala tetap menjadi gembala, tetapi diubah oleh Tuhan suasana hatinya. Karena sudah bertemu dengan Juru Selamat. Bayi yang bukan bayi biasa, tapi bayi yang sudah, yang betul-betul dari Allah. Sebagai Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sukacita adalah ciri orang-orang percaya. Sukacita kita turut dirasakan oleh orang di sekitar kita. Ada dua macam sukacita. Sukacita karena peristiwa tertentu, hanya berlangsung sesaat. Ketika harapan atau doa kita terkabul, dalam keberhasilan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keadaan sehat, ketika tidak ada masalah, kita mungkin mudah bersukacita. Tetapi sukacita yang kedua adalah sukacita sorgawi, yang dikatakan oleh malaikat pada waktu itu sukacita besar yang disampaikan kepada para gembala di padang pada waktu itu. Sukacita itu yang diberikan oleh Tuhan, sumbernya adalah karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Sudah diampuni dosa kita. Kita sudah diselamatkan. Dan sukacita sorgawi itu terus menerus dalam suka, dalam duka.
Dalam penderitaan sekalipun, sukacita itu akan terus memancar dari kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit dan sudah lama tidak sembuh, belum mengalami kesembuhan. Tetapi sukacita sorgawi itu akan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Paulus dalam penderitaannya tetap bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi ini kita boleh mengambil keputusan untuk tetap bersukacita, tetap beriman. Walaupun mungkin ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa untuk kesehatan kita tapi belum juga ada pemulihan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sukacita itu akan meluap dari wajah kita. Sehingga orang boleh lihat perbedaan antara orang yang belum mengenal Tuhan dan yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena Allah mengasihi kita. Allah yang kita sembah dalam pribadi Yesus, Allah yang setia dalam setiap situasi. Juga Dia Allah yang selalu menerima kita apa adanya, mengampuni dosa-dosa kita. Dan Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Kasih Allah yang tidak pernah berhenti untuk tetap mengasihi kita. Walaupun ada saatnya kita gagal, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Mengapa kita bersukacita? Karena nama kita terdaftar di sorga. Dalam Lukas 10 ayat 20 bahwa kita bersukacita karena nama kita sudah terdaftar di kitab kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupanlah yang dapat masuk ke dalam sorga. Kita bersyukur ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi anak Allah. Kita boleh menjadi warga negara sorga. Dan nama kita tercatat di kitab kehidupan. Suatu saat kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Berapa puluh tahun umur kita saat ini? Yang jadi masalah, yang penting kita adalah tetap hidup dekat dengan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak mudah. Tetapi mari Bapak Ibu, sukacita itu akan tetap ada karena tidak tergantung oleh situasi negara kita, situasi keamanan. Tetapi kita boleh tetap melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita masuk dalam suasana Natal pada saat ini. Mari kita sambut Natal ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh ucapan syukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa penghalang sukacita? Kekhawatiran, ketakutan itu menjadi satu penghalang sehingga kita tidak bisa bersukacita. Banyak orang takut menghadapi COVID-19 ini. Sehingga banyak orang juga ada yang belum mau beribadah di gereja. Ada yang takut menghadapi kalau bertemu dengan orang-orang. Bapak Ibu, memang kita harus berhati-hati, kita harus menjaga kesehatan kita. Tetapi jangan kekhawatiran itu, ketakutan itu berlebihan sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Kita boleh berdoa supaya Tuhan menolong kita. Jangan sampai COVID-19 ini merenggut iman kita kepada Tuhan. Kita menjadi tidak bergairah lagi, tidak bersemangat lagi dalam mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita harus lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Apa penghalang sukacita yang lainnya? Itu kekecewaan. Mungkin ada doa yang belum Tuhan jawab. Mungkin kita berharap sesuatu tapi belum terjadi. Harapan-harapan di tahun 2020 ini mungkin ada yang belum
Tuhan jawab. Tapi mari Bapak Ibu kita tetap berserah kepada Tuhan. Tetap berdoa bahwa rancangan Tuhan adalah yang terindah. Apa yang menjadi penghalang sukacita? Yaitu kemarahan, iri hati, juga tidak mau mengampuni. Oleh karena itu hati-hati, mari sebelum kita tinggalkan tahun 2020 ini, kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang membuat kita tidak bisa lagi bersukacita. Karena Yesus datang membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari kekhawatiran, ketakutan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah menerima sukacita sorgawi itu, sukacita yang abadi itu, mari kita ekspresikan sukacita kita dalam hidup kita hari lepas ke sehari. Mari kita bagikan sukacita itu dengan apa yang kita bisa lakukan. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang pertama adalah mari kita berbuat baik kepada setiap orang. Berbuat baik kepada keluarga kita sendiri, kepada suami, istri, orang tua dan anak. Anak dan orang tua. Saudara bersaudara. Mari kita tunjukkan kasih kita dengan kita belajar berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih kita. Membutuhkan doa kita. Juga mungkin kalau kita diberkati, kita juga belajar memberkati orang lain. Karena di sekitar kita, melalui COVID-19 ini banyak yang terpuruk, baik soal ekonomi, ya, maupun keamanan, mungkin kesehatan. Mari kita juga belajar untuk belajar berbagi kasih, berbagi perhatian, berbagi doa, berbagi waktu untuk orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Walaupun mungkin kita tidak bebas seperti dulu untuk pergi kemana-mana. Tetapi kita bisa lakukan itu. Kita bisa telepon, kita bisa WA, kita bisa kirim ayat-ayat firman Allah untuk membangkitkan semangat, membangkitkan iman saudara-saudara kita. Mari jadilah kita suami yang baik, mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Jadilah istri yang baik. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah anak yang baik. Jadilah karyawan, karyawati yang baik. Yang boleh menjadi berkat dimanapun kita hadir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita juga sebagai anak-anak untuk tetap memperhatikan orang tua yang Tuhan masih berikan kepada kita. Berikan perhatian, juga bisa mengantar ke dokter, bisa mendoakan. Karena waktu orang tua hidup kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi selama ada orang tua, mari perhatikan mereka. Masa tua mereka, jangan sampai mereka meninggalkan dunia ini dengan ada kekecewaan kepada anak-anak. Atau anak-anak kepada orang tua. Mari dalam suasana Natal ini, mari kita berdamai. Karena Yesus datang untuk memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera kepada kita. Marilah kita hidup mempermuliakan Tuhan. Berbuat baik. Salah satunya adalah kita juga menjadi orang yang ramah. Orang yang rendah hati. Tidak membeda-bedakan apapun status mereka. Apakah itu bawahan kita di kantor, tetangga kita, mungkin keadaan ekonominya lebih rendah dari kita. Atau orang-orang yang tidak berpendidikan sekalipun. Kepada orang-orang di sekitar kita, mari kita belajar juga
berikan sukacita itu. Dengan sikap kita boleh memuliakan Tuhan. Yang kedua, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, mungkin tidak mudah untuk mengucap syukur. Kalau kita mendengar kabar ada yang meninggal, ada yang terpapar COVID, ada yang mengalami PHK, itu tidak mudah. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, Tuhan masih menyediakan makanan, berkat-berkat secara jasmani. Kita bersyukur untuk rumah di mana kita tinggal. Walaupun ada di antara kita yang mungkin belum punya rumah sendiri, masih rumah kontrak, rumah sewa. Tidak jadi masalah. Yang penting dalam rumah kita, dalam kediaman kita ada kehadiran Tuhan. Dan ada janji-janji Tuhan bahwa Dia mencukupkan tiap kebutuhan kita. Percayalah ketika kita belajar taat kepada Tuhan. Seperti para gembala, mereka segera datang untuk menjumpai bayi Yesus. Mereka segera menerima sukacita itu dalam hatinya. Dan ada jaminan bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mencukupkan tiap kebutuhan kita. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memelihara kita, memperhatikan kita. Mari kita bersyukur terus-menerus. Walaupun mungkin saat ini belum dalam keadaan sehat, kita masih dalam keadaan sakit, mungkin ada yang belum mendapat pekerjaan yang baik, mungkin kita mengalami masalah ekonomi, belajar bersyukur Tuhan yang mencukupkan tiap kebutuhan kita. Mari kita saling membahagiakan satu dengan yang lain. Dalam suasana Natal ini, mari kita berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita kepada istri kita, kepada suami, orang tua, anak, saudara bersaudara, saudara seiman di gereja. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan orang lain. Kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Mari dalam suasana Natal ini, kita boleh katakan, Tuhan, ampuni saya. Ampuni kekuranganku selama tahun 2020. Aku ingin berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, sebagai ekspresi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu kita tetap menjaga kekudusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, mari kita menjaga hidup kekudusan kita. Mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan menjaga hidup kekudusan kita. Kudus dalam keuangan kita, dalam penyembahan kita. Hanya Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita, bukan yang lain. Jangan kita terlalu memfokuskan kepada uang yang segera tidak kekal. Semuanya akan lenyap. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang menjamin hidup kita. Biarlah firman Allah pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kelahiran Yesus ke dunia. Allah datang ke dalam dunia ini, memperhatikan kita. Memperhatikan semua kita, seluruh bangsa. Tuhan ingin menerima sukacita itu. Tuhan tidak membeda-bedakan etnis apapun, status kita apapun. Tuhan memperhatikan kita. Mengapa Tuhan lahir di tempat yang sederhana, di kandang? Yesus diletakkan di palungan. Karena Yesus ingin supaya setiap orang bisa datang kepada Tuhan. Para gembala bisa datang ke tempat yang sangat sederhana itu. Tuhan ingin supaya membuat kita semua berharga di mata Tuhan. Kita istimewa di matanya. Oleh karena itu mari ketika kita menyambut Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita, Dia mengampuni dosa kita, menjamin hidup kita. Saat ini
hidup kita yang akan datang. Sukacita itu boleh mengalir dalam hidup kita. Biarlah firman Allah boleh menolong kita dalam suasana Natal ini. Bagikan sukacita Natal ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh tetap kuat di hadapan Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan sampai garis akhir. Kita akan bertemu dengan Tuhan di kekekalan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Allah yang boleh kembali mengingatkan kita, kami sekalian, bahwa Yesus datang untuk semua bangsa, untuk semua kami yang ada dalam dunia ini. Tuhan mengasihi kami, Tuhan membuat kami berharga. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak mengasihi. Sejauh mana orang-orang itu boleh menyambut, meresponi kasih Allah. Bapa dalam sorga, dalam suasana Natal ini, kami bersyukur kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Sukacita itu boleh mengalir dalam hidup kami. Sukacita itu boleh meluap, boleh dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Dengan sikap kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala sikap kami yang tidak mempermuliakan Tuhan. Kau yang menguduskan, supaya tahun 2020 yang sebentar kami akan lewati, kami akan masuk tahun 2021. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Kami ingin lebih lagi mempersembahkan hidup yang lebih baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba boleh menyerahkan semua saudara-saudara kami yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah sukacita itu boleh mengalir dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.